Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Jaringan Komputer untuk pertemuan minggu yang ke-12. Di pertemuan minggu ke-12 ini kita akan membahas tentang lapisan data link atau data link layer, di mana di model referensi OSI, data link layer ini berada di bawah layer network dan di atas layer fisik, ya physical layer. Kemarin kita sudah membahas di pertemuan ke-6, 7, 8, 9, 10 ya terkait dengan network layer gitu ya, network layer di mana banyak sekali yang kita bahas kemarin. Ada peran dari network layer, kemudian ada IP addressing, kemudian ada IP versi 4 dan IP versi 6, kemudian ada routing, ya routing dinamis maupun statik maupun dinamis, dan sekarang masuk kepada layer di bawahnya yaitu layer data link. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya sudah menyiapkan presentasi dalam bentuk PPT terkait dengan pembahasan data link layer. Akan saya buka terlebih dahulu. Baik, pembahasan kita pada hari ini, kali ini adalah data link layer atau lapisan data link, gitu ya. Data link layer ini keberadaannya, perannya ya karena untuk layer network ke layer fisik, ya physical layer tentunya tidak bisa langsung gitu ya, dan harus ada yang menjembatani, sehingga di sini ada yang namanya data link ya di model referensi OSI. Tapi kalau di model TCP/IP, data link layer ini jadi satu dengan layer network access ya di layer bawah gitu ya. Jadi gini, karena keterbatasan layer 1 itu hanya berhubungan dengan media fisik, media, sinyal dan bitstream ya. Kemudian layer 1 ini tidak dapat berkomunikasi dengan layer atasnya. Ya, layer 1 tidak dapat mengidentifikasi komputer tujuan, dan layer 1 ini hanya dapat mendeskripsikan bitstream. Sehingga di sini perlu adanya penghubung ya, penghubung antara layer fisik dengan layer network, ya layer network yang di atasnya. Dan data link ini ada dua sub layer nanti yang kita akan bahas, yaitu ada LLC dan MAC address seperti itu. Maka diperlukan layer yang lebih atas untuk membantu layer 1 mengidentifikasi komputer yang ada, gitu ya. Jadi perlu ada layer atasnya yang bisa nanti membantu untuk mengidentifikasi komputernya. Bitstream oleh layer 2 dikelompokkan menjadi frame. Ya, nanti kalau bitstream di sisi penerima nanti akan dikelompokkan menjadi frame, itu tugasnya layer 2 dan dibaca untuk mengetahui alamat tujuan data ditransfer ya, nanti untuk mengetahui tujuan data ditransfer. Data link merupakan layer 2 pada model OSI. Kalau di model TCP/IP, data link ini menjadi satu dengan layer network access ya. Bertujuan menyediakan koneksi antara dua komputer atau host dengan menggunakan pengalamatan fisik secara fisik atau hardware addressing. Makanya di layer network access ya, data link dan physical, kalau di TCP itu network access itu pengalamatannya adalah physical addressing ya. Komunikasi hanya bisa terjadi jika kedua host atau komputer yang berkomunikasi mengetahui alamat fisik masing-masing ya. Alamat fisik masing-masing atau dalam hal ini adalah MAC address ya. MAC address yang berada di dalam network interface card ya. Pengalaman secara fisik biasa disebut MAC address, diambil dari ID NIC masing-masing komputer ya. ID dari network interface card masing-masing komputer sebagai alamat hardware-nya, alamat fisiknya. Nah, ini di data link layer itu ada dua sub layer yang namanya adalah LLC, Logical Link Control, dan MAC ya, Media Access Control. Ya, di mana di sini MAC address sebagai perantara layer di bawahnya, kalau LLC itu sebagai perantara layer di atasnya. Karena kenapa kok ada data link? Karena kalau kita lihat di sini network layer ya, di sini ada logical address gitu ya, dengan physical address itu tidak bisa langsung terkoneksi. Maka di sini perlu ada yang namanya lapisan perantara ya, data link ya. Data link di sini ada dua sub layer namanya LLC dan MAC address, di mana LLC ini menghubungkan hubungannya dengan layer atas ya, MAC address itu hubungannya dengan layer bawahnya. Karena posisi data link ini di antara network dan physical, dan di sini tidak bisa langsung terhubung secara fisik gitu ya, network ke fisik ini, tapi perlu ada data link ini. Kemudian ini sub data link gitu ya. Tadi dikatakan bahwa
data link ini nanti berada di IDNIC gitu ya, MAC address yang ada di IDNIC, dan komunikasinya ini nanti komunikasi datanya ya terjadi antara pengalamatan itu ada di layer 3 ada IP, dan layer 2-nya itu adalah MAC address itu ya, MAC address. Jadi destination NIC dan source NIC-nya, dan nanti ada source IP address sama destination IP address. Sehingga nanti data bisa diterima di komputer yang dituju gitu ya. Kalau di dalam LAN ya, di LAN lebih banyak menggunakan MAC ya, di switch ya, itu menggunakan tabel MAC-nya. Kalau nanti IP itu untuk mengidentifikasi jaringan ya, alamat di jaringan. Ya, itu menggunakan IP. Ya, di IP ini kemudian untuk menuju ke alamat yang dituju, selain kalau IP ini ke jaringan, kalau yang ini adalah MAC address ya ke alamat hardware-nya yang dituju seperti itu. Jadi untuk pengalamatan itu gabungan antara MAC address dan IP ya, MAC address dan IP. Kemudian kita bahas sublayer data link ya, di data link untuk menghubungkan layer atasnya yaitu dengan LLC ya, Logical Link Control. Ya, tadi kita sudah bahas data link itu ada 2 sublayer, kemudian sublayer LLC itu untuk menghubungkan dengan network layer. Kalau MAC sublayer akan menghubungkan dengan physical layer gitu ya. LLC ini merupakan bagian sublayer data link yang independen dari teknologi yang ada untuk menyediakan layanan ke network layer. Kemudian LLC ini berguna atau berperan dalam hal proses enkapsulasi, ya, enkapsulasi. Kemudian di sini ada juga MAC ya, MAC sublayer ya. Media access control sublayer digunakan untuk akses ke physical layer, ke layer di bawahnya. Kemudian bertanggung jawab mengelompokkan bit menjadi sebuah frame atau mengurai frame menjadi 1 dan 0 atau menjadi bit untuk ditangani oleh physical layer. Jadi di sini MAC ini bertanggung jawab mengelompokkan bit ya menjadi frame dan mengurai menjadi bit juga ya. Dari sisi pengirim nanti akan mengurai menjadi bit, kemudian kalau si penerima bit menjadi frame seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, layer atasnya ada network layer, kemudian ada data link, ada sublayernya LLC sublayer dan MAC sublayer. Nah, baru ada physical ya. Ini sublayer untuk berhubungan dengan layer di atasnya, dan ini untuk menghubungkan layer fisik gitu ya. Di sini LLC sublayer standarnya ada IEEE 802.2, kemudian kalau Ethernet di MAC address ya, MAC layer sublayer itu ada IEEE 802.3. Kemudian kalau wireless LAN ya, Ethernet untuk wireless ada 802.11 ABGN itu ya. Kemudian ada VPN 802.15, kemudian ini ada Virus Ethernet standar, ada Fast Ethernet, Giga Ethernet dan sebagainya itu. Biasanya kalau kita membangun jaringan seperti yang kita sudah simulasikan menggunakan Cisco dan sebagainya itu, kita biasanya menggunakan Fast Ethernet atau FA. Kemudian wireless LAN standar for different type of wireless communications. Ya, ini media fisiknya. Kemudian wireless ini ada Bluetooth, ada Wi-Fi dan sebagainya itu menggunakan media fisiknya, gitu ya. Kemudian ini ada LLC dan MAC gitu ya. LLC tadi hubungannya dengan layer 3, MAC dengan ini. Nah, ini MAC dan layer 1 ini Ethernet ini adalah gabungan antara MAC dan layer 1 ya. MAC dan layer 1 ini Ethernet. Tadi teknologi Ethernet tadi yang 802.3 ya. 082.3. Kemudian apa itu Ethernet? Ethernet adalah suatu aturan ya, satu aturan bagaimana caranya 2 atau lebih komputer menggunakan satu media untuk saling bertukar informasi. Ya. Jadi Ethernet adalah suatu aturan bagaimana caranya 2 atau lebih komputer menggunakan satu media untuk saling bertukar informasi. Jadi nanti ada akses satu media diakses oleh banyak host gitu ya. Jadi di situ nanti ada aturannya di situ ya. Kombinasi MAC dan layer 1, Ethernet itu adalah kombinasi dari MAC dan layer 1. Kemudian diatur pada IEEE 802.3. Jadi standarnya Ethernet itu adalah IEEE 802.3, di mana merupakan kombinasi antara MAC address dan layer 1, layer fisik tadi.
Kemudian Ethernet ditemukan oleh Universitas HW tahun 70-an. Pertama disebut dengan AlohaNet, di mana nanti ada akses jamak gitu ya. Ada akses jamak karena satu media diakses oleh banyak host dan seterusnya. Dikembangkan untuk mengizinkan berbagai stasiun ya pada kepulauan HW untuk mengakses band frekuensi radio secara bersama-sama di udara. Yaitu awalnya dari situ bagaimana bisa menggunakan satu jalur gitu ya dengan berbagi ke banyak station gitu ya. Dan di situ nanti ada aturannya di situ ya. Selanjutnya ini dipakai dasar akses di internet dengan metode CSMA-CD ya, Carrier Sense Multiple Access. Jadi satu media diakses oleh banyak stations ya. Dari situ nanti harus bisa collision detection ya, dengan mendeteksi collision. Kalau misalkan di semua station yang mengirimkan pesan ya ke dalam menggunakan media yang sama, tentunya dari satu media tentunya akan kemungkinan terjadi tabrakan itu sangat besar sekali gitu ya, sangat besar karena di situ saling menggunakan dan waktunya bersama. Dan di situ nanti karena ada collision detection, ada prosedur untuk mendeteksi collisions ya, di situ nanti bisa dihindari ya, karena di situ nanti akan ada algoritma baru ya, namanya tujuannya untuk mendeteksi collision sehingga nanti collision itu bisa terhindarkan gitu ya. Kemudian di situ dan biasanya collision detection ini terjadi pada hub ya. Kalau dalam switch sangat jarang sekali terjadi collision ya, karena memang di situ sudah ada MAC bisa menyimpan tabel MAC address-nya dan seterusnya, sehingga di situ kita jelaskan di belakang ya, sehingga collision itu bisa diminimalisasi ya, bahkan dihindarkan. Ada juga dengan collision avoidance ya. Kalau collision avoidance itu biasanya pesan itu sudah disertai dengan durasinya ya, sehingga nanti setiap station akan listen dan bisa menghitung kalkulasi durasinya dengan menggunakan durasi yang ada itu waktunya, sehingga nanti akan terhindar dari tabrakan. Nanti ada pembahasan tersendiri kalau kita bahas di wireless and mobile computing, juga ada pembahasan juga, karena collision detection biasanya diaplikasikan di dalam wireless network gitu ya, seperti itu. Kemudian standar pertama Ethernet dipublikasikan pada tahun 1980 oleh sebuah konsorsium dari Digital Equipment Corporation, Intel, dan Xerox gitu ya. Pertama dijual di awal tahun 1980-an dan tahun 85 distandarisasi oleh IEEE sebagai salah satu standar, yaitu 802.3 tadi standarnya Ethernet seperti itu. Kemudian Ethernet tadi sudah dikatakan bahwa gabungan dari layer 1 dan sebagian layer 2 MAC address tadi, sehingga berhubungan dengan kecepatan transfer data. Ya, Ethernet ini ada beberapa macam gitu ya, ada kecepatan 10 megabit per second yang bisa dengan Ethernet biasa, kemudian kecepatan 100 megabit per second biasa disebut dengan fast Ethernet yang kita biasa simulasikan dalam Cisco kemarin, kita menggunakan fast Ethernet atau FA gitu ya. Rata-rata untuk LAN biasanya memang 100 megabit per second dengan menggunakan fast Ethernet yang saat ini banyak digunakan. Kemudian kecepatan 1000 megabit per second disebut dengan gigabit Ethernet. Jadi Ethernet itu juga punya kecepatan yang jauh lebih besar lagi, yaitu 1000 megabit per second yang disebut dengan gigabit Ethernet ya. Ya, tadi kita singgung MAC address ya, di mana di situ Ethernet itu adalah gabungan antara sebagai layer 2 dan layer 1 gitu ya, MAC address dan layer 1 gitu ya. Dan MAC ini merupakan bagian dari Ethernet yang berfungsi untuk pengalamatan fisik, untuk physical addressing, ya, untuk physical addressing. Kalau yang di IP kemarin logical addressing ya, ini MAC address adalah physical addressing, di mana dari 48 bit, tetapi biasanya ditulis dalam 12 bit ya, 12 bit heksadesimal ya, 12 bit heksadesimal ya, heksadesimal. Jadi 0 sampai 9, A sampai F gitu ya. Kemudian ada 8888 kali 8 gitu ya. Nanti ada 88 kali 6, berarti ada 48 bit ya. Nah, 888 itu kemudian heksadesimal ketentuan 6 bit sebagai kode pabrik ya, 6 bit sebagai kode pabrik, ada 12 bit tadi ya, heksadesimal, 6 bit heksadesimal sebagai kode pabrik ya. Ini ada kode pabriknya, dan 6 lagi ini adalah nomor serial peralatan yang dikeluarkan oleh pabrik ya, nomor serialnya ini
Ini ya vendor code dan serial number-nya. Ya 24 bit, ada 48 bit hexadesimal ya. Hexadesimal nanti di apa? Ini ya hexadesimal ya. Ada 6 bit ini, 6 bit kode bit dan 6 bit ini ya. 6 bit hexadesimal. Kemudian pengiriman data gitu ya. Untuk melakukan pengiriman data diperlukan kombinasi antara penyelamatan fisik ya MAC address dan penyelamatan logic IP address ya. Jadi untuk MAC address itu ke alamat fisik hardware-nya, kemudian logical address itu untuk alamat jaringannya gitu ya, ke alamat pengalamatan jaringan habis nanti ke alamat fisik. Kemudian pengalamatan secara logik biasa disebut dengan IP address, berada pada network layer, kemudian nomor IP diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Ya, ini nomor IP untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Kalau nomor urut, nomor NIC ya atau jaringan itu untuk ke hardware-nya, ke physical addressing-nya. Pengiriman data pada data link layer, penentuan waktu pengiriman data yang tepat apabila suatu media yang sedang terpakai, hal ini perlu melakukan suatu deteksi sinyal pembawa. Ya, nanti ada istilah listen dan send gitu ya. Pada Ethernet menggunakan metode Carrier Multiple Access Collision Detection atau CSMA-CD atau nanti CSMA-CA gitu ya, Collision Avoidance, di mana di situ sudah ada durasinya, setiap pesan ada durasinya, tiap frame ya ada durasinya. Kemudian setelah itu sehingga nanti bisa terhindar dari collision tentunya karena sudah dihitung ya, sudah dihitung dan nanti akan listen, substation dan kalau misalkan sudah ini tidak memungkinkan adanya tabrakan nanti baru di send atau transmit lagi dan sebagainya. Contoh misalkan ya pada jaringan yang dapat melakukan akses secara bersama atau simultan, maka bila host A mengirimkan data ke host D, maka host B dan C akan melakukan deteksi jalur. Deteksi jalur ini sedang sibuk ya atau idle ya atau bagaimana. Dan apabila jalur sedang dipakai maka host B dan C akan menunggu terlebih dahulu. Nah, ini untuk menghindari tabrakan ya, untuk menghindari tabrakan ada algoritmanya. Nanti ada ini random access ya, random access. Sehingga nanti setelah idle nanti baru ditransmit. Gitu. Ini ada Carrier Multiple Access Collision Detection dan ada Carrier Multiple Access Collision Avoidance ya, CA. Ini metode CSMA-CD sebuah host komputer yang akan mengirimkan data ke jaringan komputer. Pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer data oleh host komputer lainnya, itu disebut dengan proses listen. Kemudian jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan collisions, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan request pengiriman pada selang waktu berikutnya secara random, ya random access, ya random. Kemudian dengan demikian maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Ya ini biasanya collision ini biasanya terjadi pada saat penggunaan hub. Ya kalau di switch tadi sudah saya jelaskan akan sangat kecil sekali terjadinya collision. Kemudian ada error checking pengiriman data ya di data link layer ini juga ada trailer. Di mana trailer ini ada punya nanti ada error detection. Data link dapat melakukan deteksi error. Ya, data link layer dapat melakukan deteksi error dan memberikan peringatan notification kepada lapisan di atasnya bahwa terjadi kesalahan transmisi. Ya, teknik yang digunakan error detection adalah frame check sequence dan cyclic redundancy checks, ya, frame FHCS dan CRC. Data link tidak melakukan error correction, ya. Ini melakukan error detection tapi tidak melakukan error correction. Kalau error correction nanti diserahkan pada lapisan atas, ya atasnya di transport dan sebagainya tadi, ya. Pada data pada layer 2 ya disebut dengan frame ya, di mana frame ini mengandung ada beberapa informasi yang ada di dalamnya, yaitu kita berkomunikasi dengan siapa, tentunya MAC address-nya, MAC address sender, MAC address receiver ya. Kemudian kapan komunikasi dimulai dan diakhiri dan error apa yang terjadi selama komunikasi. Ya, errornya error detection tadi, error detection. Nah, di mana setiap frame terdiri dari beberapa field, ya ada frame field, address field, length type field, data field, frame check sequence, ya di trailernya tadi, extra byte yang mungkin ditambahkan jika kurang dari panjang ditetapkan. Nah ini Ethernet frame structure, ada FCF tadi, frame check sequence calculation, ya ini ada ukuran-ukurannya, ya ini ada kalau di data link layer ya ada header, frame-nya itu ada header, ada paket datanya namanya, ini semuanya adalah namanya frame gitu ya. Nanti ada header, ada trailernya ya.
ada paket datanya di sini, ada datanya di sini. Ini dalam satu frame, ya, frame start, addressing, ini MAC addressing, ya, physical addressing namanya, ya, physical addressing, ada destination MAC address dan source MAC address. Kemudian ini tipenya, ya, datanya, error detection-nya sama frame stop-nya. Ini start sama stop-nya. Ini adalah frame structure ya di data link ya di Ethernet. Nah, ini keterangannya, preamble berbentuk 1 dan 0 bergantian digunakan untuk sinkronisasi. Start of frame, ya, destination address dan source address berisi MAC address. Length destination ketika LSI menyediakan identifikasi protokol, ya, dan seterusnya. Ini adalah tadi keterangan dari ini, ya, keterangan dari ini. Kemudian peralatan pada jaringan layer 2, ya. Peralatan jaringan yang ada pada layer 2 itu ada NIC atau Network Interface Card, yang di dalamnya ada MAC address yang kita sudah bahas tadi, ya. Kemudian ada bridge, ya. Bridge itu semacam switch, ya, tapi di situ hanya ada 2 port, ya, dan nanti menghubungkan 2 segmen jaringan dalam satu subnet, ya, satu subnet. Kalau switch itu multiple port bridge, gitu ya, di dalam di situ ada banyak port, ya, nanti bisa sampai ratusan, ya, sampai ratusan port dan sebagainya. Dan untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu, gitu ya. Kalau network interface card atau NIC tadi sudah dijelaskan, di dalamnya nanti ada yang namanya MAC address, ya, yang bawaan pabrik dan serial number-nya tadi. Kemudian ini ada gambarnya, ya, MAC address NIC-nya, ya, NIC-nya wireless dan sebagainya. Ini biasanya dipasang kalau di komputer ini, ya, tinggal diinsertkan sini, demo file-nya diinsertkan ke dalam ISA or ESA slot, ya, itu. Kemudian network interface card layer 2, ya, tadi semua di layer 2, data link layer. Peralatan yang menghubungkan komputer ke LAN, ya, ke jaringan. Jadi kalau kita tidak punya NIC, ya, berarti tidak bisa terhubung ke jaringan tentunya, karena itu interface-nya yang kita nanti akan kasih alamat, ya, interface-nya dan yang akan terhubung ke jaringan, ya. Bertanggung jawab dalam pengalamatan layer 2 atau MAC addressing tadi. NIC yang umum di pasaran untuk teknologi Ethernet dan token ring, ya, bandwidth-nya bisa 10 atau 100 megabit, ya, 10, 100 dan bisa sampai 1000 megabit per second, seperti itu bandwidth-nya. Kemudian ini router biasanya juga di dalamnya ada NIC, ya, router juga biasanya ada NIC, ya. Kemudian ada bridge, ya, bridge tadi menghubungkan 2 segmen jaringan dalam satu subnet, gitu ya. Dalam satu subnet, dalam satu jaringan, gitu ya, itu ada bridge. Bridge merupakan switch yang hanya dari 2 port, ya, kemudian digunakan sebagai pembagi segmen dalam LAN. Jadi ada segmen dalam satu jaringan, gitu, segmen dalam satu subnet jaringan, ya, sub jaringan, kemudian di situ nanti dibagi menjadi beberapa segmen, ya, nanti bisa dihubungkan dengan menggunakan bridge ini, ya. Kerja menggunakan tabel bridge yang berisi port dan MAC address. Ini mirip dengan ini lebih ke softwarenya, gitu ya. Kalau switch kalau lebih ke hardware-nya ini hardware, tapi di sini ada hardware-nya yang nanti berfungsi untuk menghubungkan antar 2 segmen tadi, ya. Bit belajar tentang device yang terkoneksi ke portnya untuk menentukan apakah suatu traffic perlu di forward atau tidak ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya dalam satu LAN, ya, dalam satu segmen. Dalam beberapa segmen dalam satu LAN, seperti itu. Nah, ini switch, ya, switch kita sudah bahas di awal, di beberapa pertemuan yang lalu juga kita sudah bahas, ya, di pertemuan awal-awal, bahwa switch ini digunakan di dalam LAN, ya, di dalam LAN, dalam jaringan lokal, ya. Kemudian switch ini merupakan peralatan pada jaringan LAN, ya, merupakan layer 2, berdasarkan tabel MAC address, ya. Pada MAC address kemarin kita sudah bahas juga perbedaan hub dan switch, gitu ya. Kalau hub lebih ke ini layer 1, ya. Switch, ya, switch ini ada lebih pintar karena ada intelijennya di sini, bisa menyimpan tabel MAC-nya, ya. Biasa disebut dengan multi-port bridge, ya. Switch belajar tentang device yang terkoneksi ke port-nya untuk menentukan apakah suatu traffic perlu di-forward atau tidak. Nah, ini cara kerja switch, kemarin kita sudah bahas juga, ya. Satu-satu ini mau mengirimkan ke 3-3. Nanti di sini akan merekam, ya, akan mengetahui alamat MAC-nya, ya. Sebuah switch punya source address tabel di cache RAM, ya, cache RAM-nya yang menyimpan source MAC address dan relasinya dengan port address setelah
dari traffic di jaringan. Ya. Switch menerima frame Ethernet frame dan mengambil source address, table, dan destination MAC address. Ini akan diteruskan tabel yang hanya ada di yang akan diteruskan ke port sesuai saja gitu ya. Jika tidak ditemukan, seluruh port akan dikirimi data. Intinya di sini switch ya kemarin kita sudah bahas juga itu hanya akan mengirimkan ke tujuannya saja, tidak di-broadcast ke semuanya gitu ya. Karena tadi switch ini lebih intelijen ya, lebih intelijen. Kita sudah nggak bahas lagi, kemarin kita sudah bahas, kita langsung aja untuk mempercepat. Ini ya, ada collision domain ya. Collision domain merupakan domain tabrakan pada suatu LAN gitu ya. Tadi kita sudah bahas sistem CSMA-CD atau ada juga CSMA-CA, collision detection, memungkinkan pengiriman data secara bersamaan pada satu media. Karena di sini ada multiple access, satu media itu diakses oleh banyak stations ya. Sehingga akibatnya bisa jadi terjadi tabrakan atau collisions. Tapi di ini di LAN ya kebanyakan hanya jadi pada hub ya, tidak pernah jadi pada switch atau minimal ya minimal sebab switch membuat aliran sendiri-sendiri setiap transmisi datanya ya. Destination dan source-nya itu tersimpan dalam teridentifikasi di switch-nya tadi ya. Switch bisa mengidentifikasi itu. Broadcast domain ya, broadcast terjadi jika pengirim tidak mengetahui alamat data yang dituju. Dia berusaha menyanyikan ke seluruh LAN yang ada gitu ya, LAN yang ada. Jadi broadcast ya kalau di jaringan itu ada alamat broadcast ya, nanti kalau kita mengirimkan ke alamat broadcast itu ya, jadi semua komputer yang terhubung dalam LAN itu akan menerima pesan gitu ya. Semua host akan menerima data ini. Aliran broadcast tidak bisa dicegah oleh switch ya. Switch hanya meneruskan broadcast ke seluruh port yang ada. Kalau di sini ada broadcast domain, nanti switch akan mengirimkan ke port yang ada dan switch tidak memiliki wewenang untuk mencegah. Yang bisa adalah router ya, merupakan device di layer 3. Ya router nanti untuk meneruskan ke jaringan luar tentunya ya. Kalau router kan kalau switch memang untuk LAN ya, kalau sampai nanti keluar router nanti bisa ke remote network atau jaringan luar ya, jaringan remote ya. Baik, demikian materi kita pada hari ini. Kita akan bahas tadi kita sudah bahas tentang data link layer atau lapisan data link, di mana sekali lagi ini adalah lapisan yang menjembatani, menghubungkan antara network layer dan physical layer, karena keterbatasan physical layer tidak bisa ini ya ke network layer langsung gitu ya. Kemudian juga network layer tidak bisa langsung ke physical layer, sehingga di situ ada data link layer untuk menjembataninya. Di situ ada LLC dan juga ada MAC address ya. Kemudian di situ ada di layer 2 ada beberapa device yang digunakan, yang bisa digunakan untuk membangun jaringan komputer. Dan juga nanti seterusnya kita akan bahas tentang physical layer gitu ya, physical layer, dan nanti terakhir kita akan bahas tentang transmisi data, komunikasi data dan seterusnya. Baik, untuk materi pada pertemuan ke-12 ini kita cukupkan sekian untuk yang membahas tentang data link layer, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita bahas physical layer, dan juga next-nya lagi kita bahas tentang komunikasi data. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.